Hai, kali ini gue bakal ceritain pengalaman keluarga gue yang gak kalah epik dari cerita lainnya. Sebelumnya, kenalin, gue Alisha. Gue sekeluarga tinggal di kota kecil di wilayah dataran Pulau Jawa, tempatnya di kota Lumajang, Jawa Timur. Cerita ini bermula ketika gue berusia 11 tahun. Waktu itu adalah momen paling bahagia dalam hidup gue, saat dimana ayah lagi sukses-suksesnya, bisa dibilang lagi berada di puncak karirnya. Keluarga gue bisa dibilang sangat berkecukupan. Saking cukupnya, gue bisa minta apapun yang gue mau ke ayah. Koleksi boneka-boneka Barbie, pakai dress princess kemana-mana, liburan keluar kota tiap minggu, ngerayain ultah pakai cake bertingkat, dinner di resto bintang 5, beli kapal pesiar, bahkan Monas kalau dijual bakal dibeli sama ayah gue. Rasanya gue kayak anak perempuan yang tinggal di istana kecil. Tapi siapa sangka, di balik semua kebahagiaan itu, ada badai besar yang sedang menunggu. Semua bermula ketika ibu yang ngenalin teman online-nya ke keluarga kita. Namanya Tante Bunga. FYI, Tante Bunga ini usianya lebih muda 5 tahun dari ibu, dan dia masih single. Entah ibu gue ketemu di mana sama Tante Bunga, dia juga cepet akrab sama keluarga kita. Tante Bunga sering banget kemana-mana bareng nyokap dan keluarga kita. Dia ikut dinner keluarga gue, bahkan ikut liburan keluarga juga, woy. Udah kayak perangko sama lem nasi aja dah mereka. Singkat cerita, kita sekeluarga udah akrab banget sama Tante Bunga. Bahkan gue mulai sering lihat ayah ngobrol intens sama dia tanpa ibu. Pernah suatu hari, gue mau berangkat les. Ayah bilang kalau Tante Bunga mau ikut nganterin gue les, dan ibu gak ikut. Gue nganggep itu cuma hal wajar karena waktu itu gue masih kecil, kurang paham tentang hal kayak begitu. Dan gue sadar, kehadirannya adalah awal dari kehancuran keluarga ini. Gue juga mulai melihat perubahan ayah. Beliau sering pulang larut malam, tipe yang pemarah, dan mulai sering bertengkar dan membentak-bentak ibu. Gue juga sering banget ngelihat mereka cekcok yang entah masalahnya apa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dan sekaligus jadi alasan trauma gue sampai saat ini, gue pernah ngelihat ayah ngelempar pisau dapur ke arah ibu, dan untungnya pisau itu meleset dan jatuh. Ngelihat kejadian itu, gue nangis sejadi-jadinya dan lari ke pelukan ibu. Dan hebatnya, ibu gue masih bisa nenangin gue dengan bilang, "Ibu gak apa-apa kok nak, kayaknya ibu mau kamu tinggal di rumah nenek ya di Bali untuk sementara waktu." Dengar itu, ayah gue sama sekali acuh ke kita. Bahkan untuk nengok ke arah kita pun enggak sama sekali. Kalau ditanya, kenapa mau sih ninggalin ibu di rumah sendirian sama ayah? Kan ayah begitu ke ibu, apa gak khawatir? Sebenarnya gue juga sedikit was-was. Tapi gue mikirnya kalau ortu gue bakal segera balikan. Karena gue juga gak sekali dua kali ninggalin ortu gue buat pergi ke rumah nenek. Di hari dimana keberangkatan gue tiba, gue dijemput sama Pak Ade buat dianterin ke Bali. Pas gue pamitan pun, ayah sama sekali gak peduli. Lebih parahnya lagi, di saat gue pelukan sama ibu buat pamitan, ayah malah ngelengos